Bagi kalian yang ketinggalan part sebelumnya, bisa dicek di deskripsi atau bisa klik pojok kanan layar kalian. Di awal film, diperlihatkan peserta yang selamat dari game selanjutnya, yaitu Sang-woo, Gi-hun, dan Sibyu. Di sisi lain, Junho telah sampai di sebuah pulau. Di sana, ia juga sempat membuka HP-nya, namun di sana juga tidak ada sinyal. Lalu, ia memutuskan untuk naik ke atas gunung untuk mencari sinyal dan menghubungi komandannya untuk menjemput dirinya. Para peserta kembali dikumpulkan di tempat istirahat mereka. Dan di sini juga terlihat Sibyu yang terus memegangi perutnya dari awal tadi. Kemudian Gi-hun bertanya pada Sang-woo perihal game tadi yang dimana Sang-woo mendorong bapak-bapak tua tadi. Di sini Sang-woo menjawab, jika ia dibiarkan maka yang akan mati adalah kita semua, karena waktu mereka tinggal beberapa detik lagi. Mendengar perkataan Sang-woo, Gi-hun sedikit kesal dan berniat akan membunuh Sang-woo di game selanjutnya. Lalu beberapa saat pria bertopeng mendatangi mereka. Di sini para pria bertopeng memberikan sebuah hadiah pada 3 pemain yang tersisa. Ternyata Sibyu terluka akibat pecahan kaca tadi. Ia berusaha mengikat perutnya agar tidak mengeluarkan banyak darah. Setelahnya, ia membuka kotak yang pria bertopeng itu berikan. Ternyata isi dari kotak itu adalah satu setel baju yang harus mereka bertiga kenakan. Ternyata di bawah bukit frontman dan para anak buahnya sudah sampai di sana. Dia melihat alat selam yang dipakai oleh Junho untuk sampai ke tempat itu. Frontman juga menghancurkan alat selam itu karena kemungkinan Junho akan menggunakannya kembali. Mendengar suara tembakan, Junho pun terkejut. Ia bergegas menghubungi komandannya agar ia segera dijemput dari tempat tersebut. Tapi si komandan tak merespon. Lalu ia mengirimkan pesan singkat dan koordinat lokasi ia berada agar mudah untuk menjemputnya. Kembali ke para peserta. Di sini mereka dikumpulkan di sebuah ruangan untuk perjamuan makan malam. Terlihat di sana, Gi-hun sangat menikmati hidangan mewah tersebut. Namun di sisi lain, Sibyu tak selera makan karena luka di perutnya cukup parah dan terlihat jelas ia juga menahan rasa sakitnya itu. Junho pun terus berlari karena keberadaannya telah diketahui. Namun pelarian Junho terhenti karena tepat di depannya ada sebuah tebing yang sangat curam. Junho pun menodongkan senjatanya dan menyuruh para pria bertopeng untuk menyerah. Karena ia telah mengirimkan semua bukti-bukti kepada atasannya. Dan mereka semua akan datang ke tempat itu untuk menangkap mereka semua. Beberapa saat kemudian, frontman datang dan langsung menembaknya. Ia tahu karena dialah pemimpin tertinggi di tempat tersebut. Tapi di saat pria bertopeng itu akan membalas tembakan Junho, mereka semua dihentikan oleh frontman. Ia membuka topengnya yang selama ini ia kenakan. Ternyata dia adalah kakak dari Junho yang selama ini dia cari. Dia juga sempat mengajak Junho untuk bergabung dengan mereka agar ia selamat. Tapi di sini Junho menolak ajakan dari sang kakak karena ia tahu bahwa permainan yang selama ini mereka adakan adalah permainan yang ilegal dan banyak memakan nyawa manusia. Dan beberapa saat frontman menembak Junho karena ia menolak ajakannya, sehingga Junho jatuh dan tenggelam ke dasar laut. Setelah perjamuan usai, para peserta diberikan pisau untuk mengalahkan pemain lain. Di sini, para pemain sudah tak ada yang percaya satu sama lain. Mereka semua terus berjaga-jaga dengan semua kemungkinan yang ada. Lalu, Gi-hun memutuskan untuk mendatangi Sibyu. Ia pun terkejut dan sempat menodongkan pisaunya pada Gi-hun. Tapi Gi-hun mencoba menenangkannya dan mereka berdua juga berencana untuk membunuh Sang-woo agar hadiah yang mereka dapat bisa dibagi dua oleh mereka. Setelah itu, mereka melihat Sang-woo tertidur, sehingga Gi-hun berniat untuk membunuh Sang-woo. Tapi ia dicegah oleh Sibyu karena Sibyu tahu jika Gi-hun bukan tipe orang yang barbar. Setelah itu, Gi-hun melihat Sibyu yang kesakitan. Gi-hun terkejut karena luka di perut Sibyu cukup parah dan terus mengeluarkan banyak darah. Melihat hal tersebut, Gi-hun berinisiatif meminta bantuan pada pria bertopeng. Tak lama kemudian, para pria bertopeng datang dan anehnya, ia malah membawa peti mati. Gi-hun pun terkejut melihat peti tersebut. Dan dari kejauhan terlihat Sang-woo yang berada di dekat Sibyu. Di seluruh tubuhnya juga berlumuran darah. Gi-hun pun berlari dan mengecek tentang apa yang terjadi di sana. Ia pun terkejut mendapati Sibyu sudah mati akibat tusukan yang tepat di lehernya. Ternyata Sang-woo telah membunuh Sibyu. Gi-hun pun marah dan berusaha untuk membunuh Sang-woo, tapi ia dicegah oleh para pria bertopeng itu.
Tak lama kemudian, uang pun bertambah, dan para pemain yang tersisa hanya tinggal 2 orang. Lalu, para pria bertopeng membawa mayat Shibyu untuk dikremasi. Di sisi lain, frontman yang sedang menyembuhkan lukanya sendiri teringat dengan kejadian tadi. Ia sangat menyesal dengan apa yang telah ia perbuat pada sang adik. Pagi pun tiba, permainan selanjutnya akan dimulai. Kini hanya menyisakan 2 orang peserta, yaitu Gi-hun dan Sang-woo. Sebelum permainan dimulai, pria bertopeng itu memberi pilihan pada mereka untuk memilih gambar antara segitiga dan segi empat. Gi-hun yang memilih segitiga pun menang, dan ia diberi pilihan oleh pria bertopeng antara penjaga atau penyerang. Di sini Gi-hun lebih memilih penyerang. Setelah itu, mereka dibawa ke sebuah area permainan. Di tempat lain, para tamu VIP masih menyaksikan permainan berdarah tersebut, dan terlihat mereka semua sangat menantikan pertandingan babak akhir ini. Mereka berdua diberikan arahan oleh pria bertopeng tentang permainan cumi-cumi ini. Dan singkat cerita, permainan pun dimulai. Di sini, Gi-hun mengikat tali sepatunya lebih kencang karena ia berperan menjadi penyerang dalam game itu. Gi-hun juga sempat mengambil segenggam pasir yang ia akan gunakan untuk menyerang Sang-woo. Di ruang VIP, seorang tamu bertanya pada frontman tentang tata cara dari permainan tersebut. Di saat Sang-woo akan menyerang Gi-hun, tiba-tiba Gi-hun melemparkan pasir tepat mengenai mata dari Sang-woo. Melihat kesempatan itu, Gi-hun langsung berlari untuk memenangkan permainan tersebut. Dan beberapa saat hujan membasahi tempat permainan mereka. Baku hantam pun tak bisa dihindarkan lagi. Mereka berdua saling bunuh satu sama lain karena permainan ini menjadi penentuan akhir siapa yang akan bertahan dan selamat dari game mematikan tersebut. Pada akhirnya, Sang-woo pun tersungkur. Gi-hun yang memiliki hati nurani pun tak jadi membunuh Sang-woo. Gi-hun lebih memilih mengakhiri permainan berdarah itu. Tapi pria bertopeng yang mengasihi mereka berdua bilang bahwa harus ada 1 orang yang mati dari permainan tersebut. Di saat pria bertopeng itu akan membunuh Sang-woo, ia dicegah oleh Gi-hun. Gi-hun di sini sempat mengajak Sang-woo untuk pulang dan menyudahi permainan tersebut. Tapi di sini Sang-woo memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kembali lagi, Gi-hun bersedih karena satu persatu teman terbaiknya mati dalam permainan tersebut. Singkat cerita, Gi-hun menjadi peserta terakhir dan berhak memenangkan sejumlah uang yang telah mereka semua janjikan. Setelah permainan itu, Gi-hun pun diikat dan ditutup matanya di dalam mobil mewah dan diantar oleh frontman ke kota. Di sini, Gi-hun diturunkan di tepi jalan. Ia pun dibangunkan oleh seseorang. Ia pun terbangun dan dari mulutnya keluar kartu ATM. Dia memutuskan untuk mengambil 1 lembar uang yang berada di ATM tersebut. Gi-hun pun terkejut melihat saldo ATM itu yang cukup banyak. Setelah mengambil uang, Gi-hun memutuskan untuk pulang. Ia juga sempat dicegat oleh ibu-ibu penjual makanan langganannya dulu. Bahkan ibu itu juga memberikan bungkus makanan pada Gi-hun dan bercerita jika ibu Gi-hun sudah lama tak memberikan kabar padanya. Sesampainya di rumah, Gi-hun mendapati ibunya yang telah meninggal akibat penyakit yang telah lama ia derita. Gi-hun yang galau mencoba menenangkan diri di pinggir danau. Ia juga sempat ditawari bunga dan di sini Gi-hun membeli 1 bunga tersebut. Tapi setelah ia lihat, bunga itu ada sebuah undangan untuknya ke sebuah apartemen di tengah kota. Singkat cerita, Gi-hun mendatangi apartemen tersebut. Dan ketika Gi-hun memasuki apartemen tersebut, ia dikejutkan oleh kakek Il-nam yang ternyata masih hidup. Di sini Gi-hun juga sempat bertanya tentang jati diri si kakek itu. Tapi si kakek tak menjawab. Malah ia mengajak Gi-hun untuk bermain tebak-tebakan tentang gelandangan di bawah sana ada yang akan menolong atau tidak. Di sini Gi-hun mulai emosi dan berniat akan membunuh kakek Il-nam. Tapi si kakek berkata, jika kamu membunuh saya maka kamu tak akan mendapat jawabannya. Dirasa Gi-hun mulai tenang, si kakek bercerita tentang siapa dalang dari permainan tersebut. Dan ia juga berkata jika ia menjadi donatur utama dari permainan mematikan tersebut. Gi-hun juga bertanya perihal ia diundang ke tempat tersebut. Lalu si kakek menjawab jika ia diberitahu oleh seseorang jika Gi-hun tak menggunakan uang tersebut. Ia juga menyuruh Gi-hun untuk mempergunakan seluruh uangnya yang telah ia dapat. Kakek Il-nam juga menjelaskan jika terlalu banyak orang yang bingung untuk mendapatkan uang dan juga ada yang bingung untuk menghabiskannya. Sehingga kakek Il-nam membuat permainan Squid Game untuk sekedar bersenang-senang. Mendengar perkataan kakek Il-nam, Gi-hun pun marah. Ia berniat untuk membunuhnya tepat di jam 12 malam. Namun di sini kakek Il-nam melanjutkan ceritanya bahwa ia sama sekali tak memaksa semua peserta untuk ikut.
Namun, para peserta sendiri yang bersedia ikut permainan tersebut tanpa paksaan. Kakek Ilham juga berkata jika ia juga mengikuti game itu hanya untuk mengenang masa-masa kecilnya dahulu, di mana ia sering bermain dengan permainan-permainan itu. Dan beberapa saat permainan tebak-tebakan itu dimenangkan oleh Gyun, yang dimana gelandangan itu ternyata ditolong oleh polisi. Dan tepat jam 12 malam si kakek pun mati. Paginya, Gyun pergi ke sebuah salon untuk mengecat rambutnya dengan warna merah yang menandakan darah para peserta yang telah mati. Setelah itu, Gyun pergi menjemput adik Sibyu dan mengantarkannya pada ibu dari Sangwoo untuk bermaksud menitipkannya. Tak lupa, ia juga memberikan beberapa uang yang ia masukkan ke dalam sebuah koper besar. Setelah koper itu dibuka, bukan baju yang ia dapati, melainkan uang yang terlampau banyak. Ibu Sangwoo pun kaget dengan uang cukup banyak di depan matanya tersebut. Bahkan Gyun juga membuat surat yang bertuliskan itu semua adalah hutang Gyun terhadap Sangwoo. Ketika Gyun akan pergi, di stasiun ia melihat seorang yang dahulu merekrutnya mengikuti permainan Squid Game. Di sini Gyun berinisiatif untuk mengejar pria itu. Namun ia telat karena ia keburu pergi masuk ke dalam kereta. Gyun juga merebut kartu undangan milik pria itu, yang ternyata isi dari itu sama seperti yang diberikan pada Gyun dahulu sebelum ia kenal Squid Game. Lalu Gyun memutuskan untuk menelpon nomor yang tertera di undangan tersebut dan berkata jika ia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam game tersebut. 어떻게 사람에게 이런 짓을 해? 너희들. Dan film pun tamat untuk episode 1 sampai 9 di season 1. Tapi sedikit bocoran untuk kalian bahwa akan ada season kedua dari film ini. Jadi ditunggu aja ya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.